Kenapa Zakir Naik dianggap sebagai dai atau penceramah yang kontroversial? Beberapa hal ya. Pertama memang cara berdakwah Zakir Naik yang mengaplikasikan model perbandingan agama yang sudah lama ditinggalkan dalam kajian-kajian comparative religion atau perbandingan agama. Nanti saya akan terangkan. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang memang kontroversial karena terkait dengan pernyataan-pernyataan Zakir Naik di publik. Selalu ketika berbicara itu membawa semacam superiority Islam di atas agama-agama lain atau peradaban Islam di atas peradaban-peradaban lain. Ya tentu ini biasa ya sebenarnya, dimanapun banyak penceramah juga membawa superioritas Islam di atas agama-agama lain. Tetapi itu dilakukan ya berhadapan dengan publik yang berbeda agama ya. Artinya kalau banyak penceramah yang tentu ketika berceramah membawa superioritas Islam di atas agama lain, tetapi umumnya penceramah ini berbicara di internal audiensnya Muslim. Karena kalau audiensnya Muslim ya seperti juga orang Kristen membawa superioritas Kristen di depan jamaahnya sendiri, orang-orang Kristen gereja ya. Tetapi Zakir Naik ini selalu membawa dan menyuarakan superioritas Islam ketika di depan jamaah non-muslim, bahkan ketika berdialog dengan non-muslim. Nah ini kontroversial. Banyak orang menganggapnya sebagai ceramah yang ofensif, yang menyinggung perasaan umat lain. Tapi karena memang itu adalah acara forum dia, dibikin dia Peace TV ya orang bisa apa di luar, hanya di luar bisa berkomentar ya. Akhirnya banyak orang menyoroti itu. Versi yang lain di India sendiri, dia termasuk penceramah yang artinya digugat bahkan ditolak ya. Di India itu ditolak karena selain ceramahnya yang dianggap ofensif, juga oleh masyarakat Muslim tradisionalis di India, di masyarakat Deobandi, Zakir Naik dianggap tidak punya kapasitas untuk menceramahkan tentang Islam di publik. Kemudian juga tentang pembelaan dia tentang Osama bin Laden sebagai pejuang jihad ya, yang berkali-kali dia ungkapkan ya, dia membela Osama dan terorisme, sehingga banyak pemerintah Eropa itu menolak visa Zakir Naik. Nah ini kontroversi. Saya tidak akan mendalami lebih lanjut tentang kontroversi itu, tetapi saya lebih kepada apa yang dianggap sebagai perbandingan agama oleh para pengagumnya atau para pendengarnya, bahwa yang dilakukan oleh Zakir Naik adalah ceramah dengan model perbandingan agama. Nah, saudara-saudara, sebenarnya model ceramah itu biasanya disebut sebagai kristologi ya, artinya. Tapi lebih kristologi yang mencoba memahami agama lain bukan dari para penganutnya atau pengimannya, tapi memahami agama lain menurut keyakinan sendiri, menurut yang ia pahami dari, ya katanya dari Quran, dari hadis, tapi menurut dirinya sendiri. Nantinya mencoba memahami agama lain, entah Kristen, entah Bible, entah Hindu, Veda, Buddha, ya, mencoba memahami agama lain, tetapi dari sudut pandang keyakinan agamanya sendiri, agama Islam dalam hal ini, Al-Quran, dan Al-Quran menurut tafsirnya Zakir Naik.
Nah ini, nah ya tentu ini ada di mana-mana dan sebuah tradisi yang memang seperti sama juga orang Kristen ketika memahami Islam atau orang Hindu memahami Islam itu dari sudut pandang agama sendiri. Tetapi ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya apakah bisa orang, pertanyaannya ya, apakah bisa orang memahami agama lain dari sudut keyakinan agamanya yang diyakininya? Ini kan pertanyaan yang muskil ya. Apakah kita bisa memahami Kristen dari sudut pandang orang Islam? Ataukah orang Kristen memahami Islam dari sudut pandang orang Kristen? Nah, ini sebenarnya model perbandingan yang sudah lama ditinggalkan dalam dunia akademik. Atau sebenarnya ini disebut sebagai salah satu perspektif kolonial. Ya, seperti orang Kristen ketika datang pertama di Indonesia, di bumi Nusantara ya, lewat penjajahan, itu melihat bagaimana praktek beragama orang Islam, orang non-Kristen, baik di orang indigenous ya, entah itu di Thailand, di Indonesia, di Filipina, ini semuanya disebut sebagai masyarakat primitif. Primitif yang tidak kenal dengan Yesus, yang tidak kenal dengan Tuhan, domba-domba yang tersesat ya, tidak kenal peradaban, maka kemudian mereka harus dikristenkan. Nah, ini periode kolonial ya, ketika memahami agama lain dari sudut pandang agama dan keyakinan sendiri. Orang-orang Eropa itu melihat orang Afrika, orang Nusantara, Asia Tenggara, orang Cina, orang non-Eropa sebagai manusia primitif yang tidak kenal dengan Tuhan, yang tidak kenal dengan peradaban. Nah, ini kolonial sekali. Jadi kalau kita mencoba memahami orang lain dari sudut pandang keyakinan kita sendiri, ya tidak akan terjadi pemahaman. Era sekarang kita sedang menekankan apa yang disebut sebagai cross cultural understanding ya, atau pemahaman lintas agama atau pemahaman lintas budaya. Jadi dalam dunia ilmiah itu berkembang perspektif ini. Jadi kita tentunya di inisiasi antropologi ya. Ketika kita memahami kelompok lain, budaya lain, agama lain, kita tidak akan mencapai pemahaman yang benar kalau kita tidak bertanya, kalau kita tidak berkonsultasi kepada yang mengimani, yang memahami agama tersebut. Bagaimana kita bisa memahami tentang praktek umat Kristen ya, ketika kita justru bertanya kepada Al-Quran ya, kepada umat Islam ya, kita harus bertanya kepada umat Kristen. Nah, ini sebenarnya praktek yang kemudian muncul merevisi apa yang disebut sebagai perbandingan agama, melihat bahwa praktek orang lain itu harus dipahami ya menurut perspektif mereka ya. Jadi inilah yang berkembang sekarang. Jadi seharusnya kalau kita mau memahami apa yang diyakini oleh orang Kristen, kita seharusnya bertanya kepada orang Kristen. Kita ingin bertanya apa yang dipahami oleh orang Kristen tentang Yesus, kita juga harus bertanya tentang pemahaman itu menurut mereka yang meyakininya. Bukan kita justru kembali kepada keyakinan kita, kemudian untuk menyalahkan dan mengukur kebenaran atau ketidakbenaran suatu praktik agama lain yang berbeda dengan kita itu dengan judgement agama kita. Nah, kenapa praktik yang pertama ditinggalkan? Karena ya itu untuk apa ya, untuk apa kalau tujuannya untuk menyalahkan agama lain, praktik orang lain, itu kan ya sebuah praktek yang dari dulu memang ada ya di zaman kolonial. Apakah kita mau meneruskan praktek-praktek seperti itu? Manfaatnya apa? Manfaatnya apakah gara-gara kita kemudian merasa mengilmiahkan argumen kita, apakah kemudian orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam? Apakah benar gara-gara perdebatan dan kita mencoba untuk
mengunggulkan superioritas Islam ketika berdebat apakah akan membuat orang semakin banyak masuk Islam. Ya, saudara-saudara, banyak atau tidak orang masuk Islam itu ya belum tentu disebabkan oleh hanya argumen yang rasional dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip artinya menurut kita rasional, tapi banyak faktor lain ketika orang masuk Islam. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang di depan mikrofon disorot oleh TV, BIS TV itu kemudian dianggap sebagai jalan masuk hidayah, ya. Hidayah itu tentu bertahap dan orang tidak langsung tiba-tiba di depan mic kemudian datang hidayah begitu saja. Itu prosesnya panjang. Yang paling penting yang pengen saya ingatkan dan ingin tekankan bahwa adalah bahaya kalau kita kemudian memahami, ya, meyakini, ya, pemahaman kita tentang orang lain itu berdasarkan hanya kepada keyakinan kita, ya, karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim ketika untuk memahami Islam. Kenapa Islam begitu disalahpahami oleh masyarakat Barat? Karena banyak orang Barat itu memahami Islam hanya dari media populer, dari majalah, dari film, dari ulasan jurnalis yang tidak memahami Islam. Ini sudah lama sekali berlangsung di dunia Barat, tentang banyaknya orang non-muslim yang salah memahami Islam karena belajar dari orang-orang yang tidak paham Islam. Nah, sama juga kita orang-orang Islam yang mencoba memahami agama lain, tapi mau belajar hanya kepada orang yang sama keyakinannya dengan kita. Maka kalau kita niatnya untuk saling memahami, saling cross understanding, ya, maka yang perlu dilakukan itu bukan comparative religion dalam frame Zakir Naik memahami agama lain dari sudut pandang agama sendiri, tetapi kita harus berani untuk memahami orang lain dari sudut pandang agama mereka, keyakinan mereka.